tidak naik bis. Jalan kaki. Dia mungkin jalan kaki, Naik unta. mungkin naik keledai unta, ya, tapi kemungkinan besar dia jalan kaki karena dia selalu jalan-jalan, pindah tempat. Banyak orang yang menyertai dia. Dan ketika dia tiba Gunung Tabor, hanya 3 murid yang menyertai Tuhan Yesus. Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Dan Petrus juga waktu Yesus naik dan jubahnya jadi putih, wajahnya seperti matahari bersinar, ya, dan 2 nabi turun dari surga. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan kalau boleh, kalau mau aku membangun 3 kemah. 1 buat Anda, 1 buat Elia, dan 1 buat Nabi Musa. Tapi Bapak Ibu juga mungkin Petrus belum tahu, tapi tempat itu setelah dia mengakui Yesus engkau Mesias, ini juga tempatnya di mana Tuhan membuktikan kepada Petrus dan murid-muridnya bahwa dia memang Mesias. Enggak, aku belum nemu yang kata angka 11. 2 nabi yang turun dari surga Apa itu bilang tidak berjumpa dengan Tuhan, Nabi Elia dan Nabi Musa. Dua-duanya Bapak Ibu ya melambangkan, ya, satu melambangkan atau mewakili nubuatan Elia, yang kedua firman Tuhan. Firman dan nubuatan terlaksana ketika Tuhan kita lahir. Yesus adalah antara 2, firman dan nubuat. Apa yang tertulis disebutkan dalam Alkitab terlaksana ketika Tuhan kita lahir. Aku Mesias Bapak Ibu. Aku adalah Yesus. Ketika dia jalan dan orang bertanya dia tidak katakan atau mengakui dia seperti apa, keturunan suku atau keturunan orang ini. Aku adalah anak manusia, Bapak Ibu. Itu waktu Nabi Musa naik gunung Sinai dan Tuhan menampakkan diri kepada dia. Aku adalah, ya. Gunung Sinai, gunung Horeb, waktu Nabi Musa berjumpa dengan Tuhan dan dia terima 10 perintah Allah, Bapak Ibu. Lalu di sini di Gunung Tabor, di tempat Yesus dimuliakan. Dimuliakan artinya Bapak Ibu, Yesus yang paling tinggi, yang paling penting antara semua karena dia juru selamat, dia memang Mesias. Dan Yesus juga mempunyai 2 sifat, manusiawi dan ilahi. Ya, coba lihat Gunung Ambil yang bagus sana, ambil yang bagus sana. Bawa air ke rumah, lakukan air. Ya, Bapak Ibu, bis tidak bisa naik sampai puncaknya. Sebabnya jalannya kecil, sempit, berliku-liku Bapak Ibu. Lalu ini bis tangga. Kebiasaan Bapak Ibu, ya, kita ganti bis, naik unta, tapi unta jadi Mercy. Ya, mobil kecil, 10 orang per mobil, ya, baru naik dan kita akan tiba puncaknya Gunung Tabor. Ada gereja, ada 2 gereja. Satu gereja denominasi oleh gereja Kristen Yunani Ortodoks, yang kedua Kristen Katolik oleh Biara Fransiskan. Kita akan kunjungi satu gereja karena dua-duanya memberitakan 2 peristiwa yang sama. Tempat Yesus dimuliakan, transfigurasi. Sekali lagi, transfigurasi artinya transfiguration. Yesus juga punya 2 sifat, bisa manusiawi dan ilahi pada sama waktu, ya, dua-duanya. Dan gereja, dari gereja itu ada serambi juga. Nanti kita akan naik serambi, ya, veranda. Kita akan melihat lembah Harmagedon. Lembah Harmagedon yang sekarang itu tempat di mana akan terjadi perang akhir zaman. Perang akhir zaman yang tersebut dalam Wahyu pasal 16. Armageddon dalam Wahyu pasal 16 ayat 16, ya. Armageddon artinya gunung Megiddo. Dalam bahasa Ibrani, Har artinya gunung. Megiddo, lembah Megiddo atau lembah Jezreel ini. Melihat Bapak Ibu sebelah kiri kanan, ini tanah subur. Mempunyai salah satu nama Israel, Jezreel Valley. Jezreel Valley artinya dalam bahasa Ibrani Yisrael. Jezreel, Yisrael. Yisra dalam bahasa Ibrani artinya menabur. Di mana Tuhan menabur firman dia. Menabur juga gantung. Dia mau kata-kata dia, firman dia di mana? Di dalam hati kita, di dalam otak. Itu sebabnya juga orang Yahudi, ada satu budaya, waktu orang Yahudi berdoa pakai
yaitu tali hitam, membalutkan tangan dia dan taruh sesuatu di otak dia di sini. Itu namanya tefillin dalam bahasa Ibrani. Kenapa? Mereka ini seperti Bapak Ibu firman dan pikiran, apalagi tangan mereka selalu dengan Tuhan. Orang membalut ya seperti diikat, jangan jauh dari Tuhan, harus diikat dengan Tuhan. Apa yang Anda lakukan, apa yang Anda berpikir, atau termasuk juga berdoa, permintaan Anda. Ya, lalu Bapak Ibu, lembah ini juga namanya lembah Jezreel Armageddon, tapi dari atas memang ada pemandangan sangat luar biasa, bisa melihat lembah Armageddon dalam bahasa Ibrani artinya gunung Megiddo, lembah Megiddo, tapi juga dalam Wahyu pasal 16 Bapak Ibu disebutkan di mana akan terjadi perang akhir zaman. Perang akhir zaman Bapak Ibu antara Kristus melawan Antikristus. Kapan itu akan terjadi? Hanya Tuhan yang tahu. Tidak ada orang tahu. Walaupun banyak nubuatan, banyak orang bernubuat, ini tanda, ini alamatnya, ini ya, tapi memang tidak ada orang yang tahu kapan. Mungkin hari ini, mungkin minggu depan, mungkin 100 tahun kemudian Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lewat melalui satu kampung orang Arab namanya Daburi. Daburi Bapak Ibu memperingati siapa? Satu nabi, satu hakim dari Alkitab, Deborah. Lalu kampung ini Daburi namanya diambil dari Deborah. Tapi kenapa mereka menamakan Daburi Deborah? Ada apa terjadi di sini? Di daerah ini terjadi perang antara Barak dan Deborah melawan orang Kanaan, Jabin, Sisera. Di sini Deborah dan Barak mengalahkan Sisera panglima ya orang Kanaan. Lalu orang di sini atau kampung ini namanya diambil dari Deborah. Yang perang itu terjadi juga di daerah Tabor. Tabor ini gunung Tabor. Tapi sekali lagi ini dua peristiwa tapi berbeda. Satu peristiwa dari Alkitab Perjanjian Lama di mana Deborah hakim Nabi Deborah mengalahkan orang Kanaan dan Barak pada waktu itu panglima Israel ya melawan siapa? Orang Kanaan atau Sisera, Jabin. Pada waktu itu raja orang Kanaan namanya Jabin dan Sisera panglima. Dan perang itu terjadi di daerah Tabor. Dan kampung ini namanya kampung sekarang orang Arab, warga negara Israel beragama Islam. Nama kampung ini Daburi. Daburi namanya diambil dari Deborah. Banyak tempat di sini di tanah perjanjian namanya diambil dari Alkitab. Seperti suku, walaupun sekarang apakah masih ada 12 suku? Tidak ada. Tidak ada 12 suku, suku Benyamin, suku Yehuda, Naftali, Zebulon. Tidak. Ini karena apa? Diaspora atau tanah ini dikuasai oleh banyak bangsa, apalagi orang mungkin mati campur gabung dengan orang lain. Tapi daerah Israel sekarang, walaupun negara Israel baru, tapi menamakan setiap daerah, setiap tempat namanya diambil dari Alkitab. Waktu 12 suku dibagikan tinggal di tanah perjanjian. Tidak semuanya tinggal di satu daerah. Seperti Yehuda di daerah selatan atau timur selatan, Zebulon dan Naftali di utara, Efraim di timur, ya, dan Ayalon di sebelah barat. Berbeda. Mereka dibagikan, tanah perjanjian dibagikan antara 12 suku. 12 suku itu juga dari mana? 12 suku diambil. Itu anak Yakub. Dia mempunyai 12 anak laki-laki dan 1 perempuan. Ada yang tahu siapa nama putrinya? Siapa? Putri siapa? Putri Yakub. Siapa nama anaknya kembalikan? Nanti sebuah hadiah dikembalikan. Mungkin ini sulit. Namanya Bapak Ibu Dina. Putri siapa, Pak? Ya, sulit. Yakub. Ya, Bapak Ibu coba lihat di sini ada pohon ara. Putri. Tahu pohon ara? Di mana disebutkan?
disebutkan dalam Alkitab? Ara. Peristiwa apa? Ara itu Pinos. Zacchaeus. Ya, manjat pohon. Ronald, Pohon semuanya pinus. bilang Zacchaeus. Dios. Kenapa begitu orang Indonesia selalu kalau saya disebutkan pohon ara langsung Zacchaeus naik pohon? Ara. Salah itu Bapak Ibu. Salah. Bukan salah, bukan ini salah memang penterjemahan dalam Alkitab. Dalam bahasa Indonesia dalam Alkitab memang disebutkan tertulis Zacchaeus naik pohon ara. Tapi Alkitab yang asli disebutkan tertulis ya dalam bahasa Inggris, Arab, Ibrani, Yunani Zacchaeus naik pohon sycamore. Sycamore tree. Pohon ara, Yesus yang menggotok pohon ara. Ya, ketika tidak ada buah. Karena musim buah pohon ara musim panas. Apalagi pohon ara berbeda dari pohon yang lain. Semua pohon ada bunga, kecuali pohon ara langsung buahnya. Tidak ada berbunga seperti apa bunga warna putih atau warna pink. Di sini ada pohon ara. Aku akan menunjukkan pohon ara. Oke, ini sebelah kanan ada pohon ara. Ini. Sebelah kanan. Daunnya seperti tangan. Seperti tangan. Pohon sycamore, daunnya kecil, lebih kecil. Tapi daunnya pohon ara lebih besar. Lebih besar. Buahnya manis pohon ara. Bagus, sangat bagus untuk kulit. Ya, pohon ara manis. Tapi musim panen kapan? Bulan Juni, Juli, musim panas. Lalu kalau Anda lihat sekarang buah ara itu namanya dry yang sudah kering dari tahun yang lalu karena musimnya belum datang dan itu yang kami makan di sini dry fruit itu sangat bagus juga tanpa masak atau tanpa gula. Oke, saudara-saudari, ini mobil kita sudah menunggu kita ya. Kita akan naik mobil kecil ke atas toilet Bapak Ibu mungkin di sini gratis, di atas bayar $1 tapi